Oh ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang Bapak Ibu sekalian peserta, Zoom periode 15. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya di siang hari ini, yang biasa kita Zoom malam, tapi untuk pertemuan kali ini spesial kita Zoom di siang hari. Nah, adapun materi kita pada siang hari ini, eee, yaitu tentang, eee yaitu tentang penggunaan bambu pada struktur pondasi jalan yang dibawakan oleh Ibu Filky Surywidyatami selaku dosen Teknik Sipil Universitas Tantri Abeng. Betul ya, Bu? Andri Apeng ya, benar, Oh Jakarta. iya. Untuk mempersingkat waktu kepada Bu Filky kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk host atas waktunya. Terima kasih juga untuk panitia pelaksana untuk mengundang saya untuk berbagi ilmu. Saya izin share screen ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat share screen saya? Sudah kelihatan, Bu? Ya. Selamat siang semuanya peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi tentang penggunaan bambu pada struktur pondasi jalan. Saya perkenalan singkat ya. Saya Ruki Surywidyatami. Saya aktif sebagai dosen di Teknik Sipil Universitas Tantri Abeng Jakarta. Untuk riwayat pendidikan saya menempuh S1 jurusan Teknik Sipil di Universitas Brawijaya Malang. Untuk S2 saya mengambil jurusan Sistem dan Teknik Jalan Raya di Institut Teknologi Bandung. Saya mulai untuk materinya pada siang hari ini. Nah, untuk materi siang hari ini saya akan membagi menjadi 3 poin utama. Yang poin pertama itu penggunaan bambu untuk konstruksi umum secara umum ya. Nah, yang kedua, untuk materi yang kedua ini adalah tentang teori lapisan jalan dan permasalahannya. Yang ketiga yaitu tentang penggunaan bambu pada lapisan perkerasan. Nah, untuk materi pada siang hari ini saya akan lebih menekankan tentang konsep dan teori, dan saya akan paparan ini paling banyak ya tentang hasil-hasil penelitian. Jadi saya menelaah hasil-hasil penelitian di sini. Nah, untuk yang poin yang pertama yaitu tentang penggunaan bambu untuk konstruksi. Nah, ini secara umum ya untuk penggunaan bambu secara untuk konstruksi. Nah, kita tahu bahwa bambu itu adalah hasil hutan yang punya nilai sosioekonomi yang tinggi dan dipakai secara luas untuk rumah, perabot rumah, kemasan, jembatan, pandan longsor, dan penyangga sementara. Nah, bambu ini juga sudah dari dulu kita gunakan. Untuk zaman dulu kita gunakan untuk rumah, untuk dinding, kita anyam untuk dinding, dan sebagainya. Nah, kelebihan dari bambu ini untuk bahan konstruksi adalah yang pertama adalah bambu mudah ditanam dan tidak perlu dipelihara khusus. Apalagi Indonesia sangat banyak sekali untuk tanaman bambu, dan bambu di Indonesia ini juga tumbuh subur di sini. Nah, yang kedua itu bambu itu mudah tumbuh, ya pertumbuhannya sangat cepat, sepanjang 5 cm per jam atau 120 cm per hari. Dan bambu juga memiliki ketahanan yang luar biasa. Rumpun bambu yang dibakar juga bisa dapat tumbuh kembali. Yang keempat, bambu mempunyai kekuatan yang cukup tinggi. Nah, kuat tariknya dapat disejarkan dengan baja. Makanya banyak penelitian-penelitian yang mengganti baja dengan bambu. Jadi untuk mengetahui kekuatan dari bambu. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ini. Dan ada lagi bambu memiliki kelembapan yang tinggi. Oleh karena itu bambu baik untuk kelenturan. Nah, dan untuk bambu teksturnya dia elastis, yaitu mempunyai ketahanan yang baik terhadap angin maupun gempa. Nah, sedangkan untuk kelemahan bambu, dia ada rentan terhadap serangan jamur dan serangga. Dia bambu itu berumur pendek. Terus jika dijadikan konstruksi hanya bertahan hanya 5 tahun, dan bambu harus menggunakan sambungan tradisional yang sesuai. Dan struktur bambu mudah terbakar. Nah, ini ada beberapa
penelitian terkait konstruksi menggunakan bambu. Ada dari Agarwal tahun 2014 yang jurnalnya berjudul Experimental Investigation on Chemical Treat Bamboo Reinforced Beam and Column, dari jurnal yang berjudul Construction and Building Materials ini. Nah, Agarwal ini memadukan bambu dengan bahan lain yang memiliki keteguhan tinggi. Jadi bambu digabung menjadi satu menggunakan lem. Ini dari berbagai macam lem. Lalu dari studi perbandingan perekat tadi dipilih yang paling cocok untuk digunakan untuk mengecor balok dan kolom yang diperkuat oleh bambu. Nah, uji tekannya itu aksial dan pembebanan transversal dilakukan pada kolom bertulang polos. Nah, dari pengujian tersebut menunjukkan bambu dengan perlakuan yang tepat dia berpotensi untuk menggantikan baja sebagai tulangan pada batang dan kolom. Nah, ini contohnya gambarnya. Jadi digabung menjadi bilah-bilah bambu, jatuhkan menggunakan lem, lalu digunakan sebagai perkuatan untuk kolom dan balok. Nah, yang kedua ada dari Zhong, ya tahun 2017 dengan jurnal yang berjudul Bending Properties Evaluation of Newly Designed Bamboo, Trimber Composite Beam. Nah, ini tahun 2017 dia melanjutkan penelitian sebelumnya. Dengan kalau penelitian sebelumnya itu dia bilah-bilah bambu jadikan satu. Di penelitian ini dia diperkuat oleh tulangan baja. Jadi disatukan oleh tulangan baja dengan proses laminasi. Yang sebelumnya tadi sama, ini menggunakan laminasi juga. Tapi bambu yang penelitian kedua dilanjutkan oleh Zhong ini, dia ditambah oleh baja. Jadi bentuknya seperti ini. Bambu baja, serpihan-serpihan baja. Nah, hasilnya dia bawa tulangan dan elemen bambu dengan kuat. Jadi ternyata bisa menyatu bambu dan baja tadi, membentuk penampang komposit terpadu tersebut. Yang ketiga, penelitian ketiga ada dari Bu Dewi tahun 2017. Ini bukunya berjudul Bambu Konstruksi untuk Rakyat. Ini melakukan penelitian dengan menggabungkan bambu dengan semen atau beton. Nah, penggunaannya dia digunakan untuk sebagai pengganti tulangan. Nah, jadi bambu seperti ini, ada 3 buah bambu disengkang kawat. Nah, ini sebagai pengganti tulangan. Nah, karena bambu itu juga memiliki air, ketika dia pengganti tulangan, ketika dia akan dicor, takutnya bambu itu akan menyerap air. Jadi mengembang. Nah, ketika beton itu kering, dia akan menyusut. Nah, untuk menyiasati tersebut, si bambu-bambu ini dilapisin cat, lalu dikasih pasir. Nah, ini tujuannya agar air dari beton tersebut tidak menyerap ke bambu dan membuat permukaan bambunya lebih kasar, jadi tidak terjadi slip. Ini penelitian dilakukan oleh Dewi tahun 2017 untuk mengganti bambu sebagai tulangan baja. Nah, dilakukan juga oleh Wisnu Murti tahun 2013, ini membuat perkuatan struktur dinding pasangan bata merah lokal dengan perkuatan bilah bambu pada daerah rawan gempa. Nah, ini selain juga sebagai penguat beton, tulangan bambu juga dapat digunakan untuk memperkuat dinding bata agar tidak rusak. Jadi ketika terjadi gempa. Nah, dalam hal ini tulangan dipasang diagonal seperti ini pada kedua sisi dinding sebelum diplester dan dihubungkan dengan kawat. Ini. Nah, penghubung geser yang menembus dinding bata setelah diberi perkuatan menyilang, dinding bata kemudian diplester. Jadi sebelum dinding bata terus dikasih perkuatan bambu baru langsung diplester. Nah, untuk menutupi tulangan bambu sehingga tampak rapi ini digunakan untuk perkuatan dinding pada daerah rawan gempa. Nah, tadi beberapa dari penelitian terkait sebelumnya menggunakan bambu. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin kedua tentang lapisan perkerasan jalan dan permasalahannya. Nah, kita tahu ada 2 jenis perkerasan. Ada perkerasan lentur, ada perkerasan kaku.
Kalau perkerasan lentur kita menggunakan aspal, dengan lapisannya ada surface, base course, subbase, lalu tanah dasar. Kalau perkerasan kaku menggunakan beton, concrete slab, subbase, dan tanah dasar. Nah, bedanya dari kedua jenis perkerasan tersebut berdasarkan umur rencana ya. Kalau perkerasan lentur itu umur rencana efektifnya antara 5 sampai 10 tahun. Kalau perkerasan kaku dia lebih panjang untuk umur rencana, bisa 20 sampai 30 tahun. Kalau lendutan dia cenderung melendut. Kalau perkerasan kaku dia lendutannya jarang terjadi. Kalau perilaku terhadap overloading dia perkerasan lentur lebih sensitif dibanding dengan perkerasan kaku. Kalau kebisingan dan vibrasi dia memiliki tingkat kebisingan dan vibrasi yang lebih rendah dibanding perkerasan kaku karena permukaannya lebih halus. Kalau perkerasan lentur dibanding perkerasan kaku. Kalau pantulan cahayanya dia kalau perkerasan lentur dia mempunyai daya pantul terhadap cahaya lebih lemah dibanding perkerasan kaku karena perkerasan lentur kan warnanya lebih hitam, dia lebih menyerap cahaya. Kalau bentuk permukaan lebih halus ya perkerasan lentur dibanding perkerasan kaku, jadi lebih nyaman untuk berkendara dibanding perkerasan kaku. Untuk proses konstruksinya jelas lebih mudah daripada perkerasan lentur ya, perkerasan kaku. Karena kalau perkerasan kaku ada proses curingnya, untuk perawatannya lebih banyak perawatan perkerasan lentur daripada perkerasan kaku. Untuk biayanya lebih awal, kok di awal pasti lebih mahal perkerasan lentur dibanding perkerasan kaku, tapi perkerasan lentur ada biaya perawatan rutinnya. Itu untuk karakteristik pembebanannya. Di perkerasan lentur ini dia ada distribusi berjenjang. Beda dengan perkerasan kaku nih. Seperti contoh ini perkerasan lentur untuk pendistribusian bebannya. Jadi beban pada perkerasan lentur dia didistribusikan, jadi setiap lapisan dia memikul beban. Jadi permukaan dia memikul beban ditransfer ke pondasi atau base. Sehingga dia memikul beban antara beban atas kendaraan dan juga beban dari permukaan. Di pondasi bawah, dia memikul beban juga terhadap pondasi atas dan permukaan dan lalu lintas ini kendaraan. Dan yang paling besar berarti yang memikul pondasi memikul beban adalah tanah dasar paling besar. Jadi tanah dasar ini harus tanah dasar yang bagus supaya tidak terjadi kerusakan di bagian-bagian atasnya. Bagaimana kita mentreatment tanah dasar ini agar bisa memikul beban-beban di atasnya agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan itu. Nah, beda dengan perkerasan kaku. Kalau perkerasan kaku dia paling besar memikul bebannya adalah si rigid pavement ini atau beton ini. Ya paling banyak memikul bebannya. Jadi ketika masuk ke tanah dasar tidak sebesar beban di flexible pavement atau perkerasan lentur ini. Seperti itu untuk pendistribusian bebannya. Untuk karakteristik materialnya, kalau aspal dia ada aspal, filler, dan aspal. Kalau perkerasan kaku ada semen, filler, air. Nah, kalau air di aspal dia sensitif terhadap air, tapi kalau perkerasan kaku dia membantu proses pematangan beton tadi, yaitu pada proses curing. Nah, nanti untuk kerusakan, jenis-jenis kerusakan dan permasalahannya ya pada konstruksi jalan. Ada akibat lalu lintas yang dapat berupa peningkatan beban dan repetisi beban. Ada yang berasal dari kerusakan dari air, yaitu air berasal dari hujan atau sistem drainase yang kurang baik. Yang ketiga itu permasalahan bisa terkait karena adanya material konstruksi perkerasan yang kurang baik. Bisa karena sifat materialnya atau cara pengelolaannya, sistem pengelolaan yang tidak baik. Yang keempat, ada iklim. Kalau kita tahu di Indonesia iklimnya sangat kadang-kadang panas yang sangat tinggi, tiba-tiba hujan. Ini menyebabkan juga banyak kerusakan jalan, di mana suhu udara dan curah hujan yang umumnya tinggi.
Yang kelima ini, kondisi tanah dasar yang tidak stabil. Ya, kemungkinan disebabkan oleh sistem pelaksanaan yang kurang baik atau dari sifat tanah dasar yang memang jelek. Apalagi kita lihat di Indonesia banyak sekali tanah berjenis lempung. Lempung. Jadi tanah yang lempung itu tanah kurang baik untuk dasar dari bangunan, entah itu bangunan gedung atau bangunan jalan. Karena dia sifatnya adalah turun, penurunannya sangat drastis. Nah, ada yang keenam, ada proses pemadatan di atas lapisan tanah dasar yang kurang baik. Jadi proses pemadatannya yang kurang baik. Nah, ini adalah beberapa jenis-jenis kerusakan. Saya ambil dari Bina Marga nomor 03 MNB 1983 yang dikeluarkan oleh Jenderal Bina Marga. Jadi ada beberapa jenis kerusakan. Ada retak, ada distorsi, ada namanya cacat permukaan, ada namanya pengausan, ada kegemukan atau bleeding, ada penurunan pada bekas penanaman utilitas. Yang pertama, retak ini biasanya rata-rata terjadi karena adanya bahan perkerasan yang kurang baik atau terjadi penyusutan tanah. Ini biasanya tanah dasar yang kurang baik, akhirnya terjadi penyusutan tanah, tapi tidak semua penyusutan. Jadi tanah badan jalan itu hanya sebagian. Jadi akhirnya terjadi retak. Bisa jadi karena retak, ada retak jenis-jenisnya, ada retak kulit buaya, ada retak pinggir, ada retak sambungan bahu, ada retak refleksi, retak susut, dan retak slip ini. Kalau ada satu lagi, yang kedua ada namanya distorsi. Ini lagi-lagi karena tanah dasar yang lemah. Jadi dia jadi perubahan bentuk pada perkerasan jalan. Ini karena tanah dasar yang lemah dan pemadatan yang kurang optimal. Jadi biasanya distorsi ini berupa amblas atau jebol atau keriting atau alur. Jadi langsung turun begitu saja. Ada cacat permukaan. Ini biasanya karena lubang-lubang kecil atau retakan-retakan kecil yang dibiarkan, akhirnya air yang melesap, akhirnya rapuh. Akhirnya terjadi lubang-lubang cacat permukaan. Kalau pengausan, dia permukaan jalannya menjadi licin. Nah, ini terjadi karena agregatnya. Agregatnya tuh kurang rekat terhadap aspal, jadi agregatnya banyak yang lepas dari aspal. Akhirnya material tidak tahan aus terhadap roda kendaraan. Ini ada namanya kegemukan. Ini karena pemakaian kadar aspal yang tinggi atau lebihan kadar aspalnya. Pemakaian aspal yang terlalu banyak akhirnya terjadi kegemukan. Jadi aspalnya yang lebih-lebih di jalan itu. Ada lagi penurunan bekas penanaman utilitas. Ini terjadi sepanjang bekas penanaman utilitas karena terjadi karena pemadatan yang tidak memenuhi syarat. Ini jenis-jenis kerusakan tadi. Nah, dari banyak jenis kerusakan tadi, paling banyak adalah terjadi karena tanah dasar yang kurang baik atau tanah dasarnya yang lemah. Nah, ini bisa diperbaikin dengan cara ini, perbaikan tanah atau perkuatan tanah. Di Indonesia itu banyak sekali ditemuin tanah lunak atau lapisan tanah yang memiliki daya dukung rendah. Nah, ini tidak bagus untuk dia pembangunan. Nah, untuk melakukan penyebab kerusakan pada lapisan perkerasan jalan, solusinya adalah dengan bisa perbaikan tanah atau perkuatan tanah. Untuk perbaikan tanah, dia bisa dengan cara memperbaiki atau mempertahankan kemampuan kinerja tanah sesuai dengan syarat teknis yang dibutuhkan dengan menggunakan tambahan bahan aditif. Jadi kita tambah tanahnya, kita tambah bahan aditif agar dia daya dukungnya naik dengan cara tambah bahan aditif lalu dicampuran tanah atau regrading atau bisa dengan pengeringan atau dewatering. Nah, untuk perkuatan tanah dia untuk memperbaiki atau mempertahankan kemampuan kinerja tanah sesuai syarat teknis yang dibutuhkan dengan cara memberikan material sisipan. Nah, jadi kalau yang perbaikan tanah bisa kita tambah bahan aditif atau kita campurkan tanah
atau bisa melakukan pengeringan tanah. Kalau perkuatan tanah kita tambah material sisipan ke dalam lapisan tanah tersebut. Nah, untuk perkuatan tanah sendiri, yaitu memasukkan material sisipan ke dalam lapisan tanah, sehingga mampu meningkatkan karakteristik teknis dalam masa tanah sesuai dengan tujuan tindakan stabilitas yang ingin dicapai. Nah, contohnya bisa dengan geotextile, geomembran, geogrid, vertical drain, geogrid, atau bisa dengan yang akan kita bahas sekarang ini, yaitu cerucuk bambu. Cerucuk bambu itu termasuk dengan perkuatan tanah, karena dia mensisipkan bambu pada lapisan tanah. Jadi untuk menambah daya dukung tanah tersebut. Nah, ini saya akan bahas perkuatan ya dengan cerucuk bambu di beberapa penelitian, seperti pada Margono tahun 1960. Jadi sudah lama sekali sebenarnya penggunaan cerucuk bambu. Tahun 1960 ini Margono mencoba melakukan penelitian dengan menggunakan cerucuk bambu sebagai perkuatan. Jenis tanahnya itu tanah lempung dan lanau, dan dapat disimpulkan dari penelitian tersebut yaitu daya dukung tanah lempung dan lanau semakin meningkat dengan penggunaan cerucuk bambu tersebut. Nah, selain penggunaan bambu sebagai cerucuk perkuatan, ada juga menggunakan lapisan anyaman bambu seperti pada Yosep Musli Purwana tahun 2002, yaitu melakukan uji model kapasitas daya dukung fondasi telapak lingkaran pada pasir lepas. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan lapisan anyaman kulit bambu dapat menaikkan daya dukung ultimate. Jadi ini tadi yang tahun 90 itu pada cerucuk bambu ditancapkan gitu, kok anyaman itu di atas tanah. Jadi anyaman bambu di atas tanah. Nah, ternyata dia daya dukungnya terjadi pada perkuatan pada jarak spasi antar perkuatan sebesar 0,5 diameter fondasi. Nah, ada lagi pada Suroso tahun 2012 dia menggunakan keduanya. Cerucuk bambu dan anyaman bambu digunakan keduanya untuk daya dukung, menaikkan daya dukung pada tanah lempung lunak. Nah, tapi pada penelitian Suroso tahun 2012 ini dia meneliti menggunakan uji model di laboratorium. Jadi tidak secara langsung di lapangan, tapi menggunakan uji model di laboratorium dan dibebani di atas tanah lempung, diperkuat oleh cerucuk dan anyaman bambu. Lalu diukur penurunannya. Nah, ternyata dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan variasi diameter, panjang, spasi, jumlah cerucuk, dan luas anyaman itu meningkatkan daya dukung lempung lunak sampai 7 kali. Jadi ketika daya dukung tanpa perkuatan dengan perkuatan cerucuk dan anyaman, ternyata dia bisa naik hingga 7 kali daya dukungnya jika menggunakan cerucuk dan anyaman tersebut. Nah, lalu dilakukan lagi juga oleh Mansur Irsyam. Nah, ini kalau tadi pada Suroso dia menggunakan uji model fondasi di laboratorium, jadi menggunakan tidak secara skala nyata. Pada Mansur Irsyam tahun 2008 dia menggunakan pengujian skala penuh. Itu dilakukan di atas tanah lunak. Tanahnya jenisnya tanah lunak di Tambak Oso, Surabaya. Nah, aslinya pembangunan ini itu menggunakan, karena tanahnya jenisnya tanah lunak, dia menggunakan geotextile. Nah, tapi dicoba oleh Mansur Irsyam ini menggunakan cerucuk. Nah, hasilnya bagaimana? Nah, ini merupakan proyek pembangunan jalan tol Lingkar Timur, Surabaya. Nah, sebagian besar dia melewati tanah berupa lempung sangat lunak hingga sedang dengan ketebalannya 12 sampai 45 meter. Dia menggunakan sistem perkuatan tanah dasar menggunakan cerucuk dan matras bambu. Sama seperti Suroso tadi menggunakan dua, yaitu cerucuk dan matras bambu. Nah, sistem cerucuk matras bambu yaitu sistem perkuatan tanah dasar yang mengkombinasikan cerucuk bambu dan matras bambu untuk memikul timbunan. Jadi cerucuk dan matras bambu ini diletakkan di
bawah timbunan. Jadi tanah asli dikasih cerucuk dan bambu, lalu baru timbunan. Nah, sistem ini memanfaatkan perilaku cerucuk bambu sebagai pondasi dan matras bambunya untuk meratakan beban timbunan dan gaya apung bambu untuk menambah daya dukung terhadap beban timbunan. Nah, untuk pola keruntuhannya seperti ini. Jadi kita bandingkan pola keruntuhan jika ini tanpa menggunakan perkuatan tanah, Yang kedua coba menggunakan geotextile. Yang ketiga coba menggunakan hanya matras bambu saja. Dan yang keempat coba menggunakan matras bambu dan cerucuknya ini. Nah, ternyata setelah dibandingkan untuk yang A ya, pola keruntuhan timbunan pada perkuatan tanah dasar, nih, keruntuhannya adalah keruntuhan dalam bidang memotong timbunan melewati tanah dasar. Jadi pola keruntuhannya, jadi saat ketika dia diberikan beban maksimum dan akhirnya jadi keruntuhan, dia akan memotong timbunan ini. Nah, jadi timbunannya akan longsor ke bawah seperti ini. Itu jika tanpa perkuatan tanah. Jadi tanah asli kita beri timbunan. Jenisnya tanah lempung yang tadi. Nah, sekarang kita lihat pada yang gambar B. Ketika pola keruntuhan timbunannya dengan perkuatan geotextile. Sama, dia akan memotong, tapi ada gaya perlawanan dari si geotextile ini. Jadi, keruntuhannya yang terjadi akan lebih kecil dibandingkan tanpa perkuatan tanah, karena ada gaya dari perlawanan dari geotextile ini. Gaya ke sini. Yang ini, yang gambar panah. Ini adalah geotextile. Nah, yang ke C adalah ketika kita beri matras. Nah, ternyata ketika diberi matras, pola keruntuhannya itu tidak terjadi di atas, tapi di bawah. Ini perkuatan matras bambu meningkatkan stabilitas timbunan lebih tinggi dibanding dengan penggunaan geotextile. Nah, dengan adanya matras bambu, maka bidang longsoran yang terjadi tidak dapat memotong matras bambu. Dia lintasannya lebih panjang dengan perkuatan geotextile, sehingga angka keamanannya lebih meningkat. Jadi di bawah sini dia lebih panjang, jadi lebih kecil, dan angka keamanannya akan lebih besar juga dibanding dengan geotextile. Nah, ketika yang keempat, yaitu ketika kita tambah cerucuk bambu di bawahnya, jadi ini matras bambu, ini timbunan, ini matras bambu, dan diberi cerucuk bambu di bawahnya sini. Nah, ternyata penambahan cerucuk bambu ini pada matras, dia menambah daya dukung tanah dasar. Karena cerucuk matras bambu mentransfer beban timbunan ke lapisan tanah lebih dalam. Jadi ketika matras bambu ini timbunan akan tetap pada yang menopang tanah di bawahnya. Nah, tapi ketika ada cerucuk bambu, timbunan ini yang menopang adalah di bawah sini. Cerucuk bambu. Jadi cerucuk bambu ini tugasnya adalah mentransfer beban dari timbunan sini ke tanah yang lebih bawah. Misal sekitar tadi kan kalau yang di sini tadi sekitar 12 sampai 40 meter. Nah, di bawahnya mungkin tanahnya lebih keras, jadi bisa mentransfer tanah lebih keras. Jadi hasilnya akan lebih kuat lagi menggunakan cerucuk bambu tadi. Nah, pada penelitian ini pelaksanaannya adalah melakukan trial embankment yang dibangun yang memiliki panjang 58 meter dengan lebar 16,5 meter. Ini lebar jalannya 16,5 meter. Tingginya adalah 3,25. Ini adalah tinggi timbunannya, adalah 3,25. Nah, tanah di dasar trial embankment tersebut diberi perkuatan cerucuk matras bambu. Nah, cerucuknya yang digunakan adalah sedalam 10 meter. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, jadi ini adalah panjang cerucuk bambunya adalah 10 meter. Ini adalah matras bambunya, dan ini tinggi timbunannya. Tinggi timbunannya tuh setinggi 3,25 meter.
dengan lebarnya adalah 16,5, ini lebarnya 16,5, dan panjang ke sananya adalah 58 meter. Nah, ini matras bambunya itu matrasnya 4 lapis. Ini contoh gambarnya. Ini timbunannya, ini matras bambu, ini cerucuk bambunya, ini pada lempung sangat lunak. Ini lempung sedang, dan ini lempung kaku, hingga kaku. Ini adalah spesifikasi tanahnya pada daerah situ. Nah, sedangkan matras bambunya, dia menggunakan 4 lapis yang disusun orientasi antar lapisan saling tegak lurus. Nah, bentuk matras bambunya seperti ini. Nih, jadi ini bambunya saling tegak lurus. Jadi bambunya ini memanjang ke sana dan ini memanjang ke sini. Ini berupa 4 lapis. 1, 2, 3, 4 lapis dengan matras bambu spacingnya 1 diameter. Nah, ini bambu-bambunya. Nah, ini untuk detail cerucuk bambunya adalah 3 bambu dijadikan 1. Seperti ini. Dengan jarak spasinya 1 meter antar cerucuk. Ini antar cerucuknya ini jaraknya adalah 1 meter. 1 meter jarak antar cerucuknya. Nah, untuk mencegah masuknya material timbunan ke tanah dasar, maka matras bambu dipasang geotekstil. Jadi di atas matras bambu ada geotekstil. Jadi ini setelah cerucuk bambu, terus kita pasang matras bambunya. Nah, di atas matras bambu sebelum timbunan kita pasang geotekstil. Baru timbunan ini. Nah, penimbunan tahap pertama dilakukan di atas lapisan geotekstil tersebut dilakukan hingga setinggi 2,5 meter. Nah, setelah dilakukan sampai 2,5 meter, dilakukan penambahan timbunan hingga trial embankment memiliki ketinggian akhir 3,25. Jadi tahap pertamanya 2,5, terus dilihat penurunannya, lalu ditambah lagi hingga sampai 3,25. Nah, seperti ini. Ini detail untuk matras bambu dan detail untuk cerucuk bambunya. Nah, hasil analisanya dari penelitian tersebut adalah dari hasil pengamatan terhadap trail embankment diketahui bahwa dengan menggunakan sistem cerucuk matras bambu, yang pertama yaitu daya dukung tanah dasarnya mencukupi untuk memikul beban akibat trail embankment. Dan yang kedua adalah timbunannya memiliki stabilitas lereng yang cukup. Dan yang ketiga adalah penurunan yang terjadi relatif seragam. Jadi ketika kita pakai matras bambu, ternyata penurunan terjadi tidak satu bagian, tapi relatif seragam. Ini lebih bagus daripada ketika kita tanpa menggunakan ini, dia turunannya sedikit-sedikit, maka akan menghasilkan tadi ada permasalahan perkerasan. Nah, apabila dibandingkan dengan perkiraan prediksi penurunan akhir yang terjadi, konsolidasi yang telah terjadi pada pengamatan diperkirakan sampai mencapai 30%. Nah, yang kedua, yaitu sistem perkuatan tanah dasar menggunakan cerucuk matras bambu dapat digunakan untuk konstruksi badan jalan di atas tanah lunak untuk tinggi timbunan dari 3,25 meter sampai bisa timbunannya hingga 30 meter itu masih bisa menggunakan cerucuk dan matras bambu. Nah, selain pada di Tambak Poso Surabaya tadi, pada pembangunan tol Jalan Lingkar Timur Surabaya, cerucuk bambu juga pernah digunakan di Muara Angke. Ini pelabuhan ikan Muara Angke. Ini cerucuk matras bambu juga digunakan pada pelabuhan ikan Muara Angke Jakarta. Nah, pada lokasi tersebut, cerucuk matras bambu digunakan sebagai perkuatan tanah dasar di bawah struktur causeway dan struktur breakwater. Nah, tanah dasar pada lokasi tersebut berupa tanah lempung sangat lunak hingga lunak dengan kedalaman. Jadi kedalamannya ini lebih dalam, lebih kecil ya dibanding yang tadi.
itu sekitar 9 sampai 14 meter tanah lunaknya. Nah, sedangkan timbunan breakwater yang dibangun adalah setinggi 6,6 meter, diukur dari seabed dan ketinggian di atas muka air terendah yaitu 3,6 meter. Jadi lebih tinggi timbunannya. Nah, yang digunakan adalah cerucuknya sedalam 6 meter dan matras bambunya yang digunakan sebanyak 5 lapis. Kalau di tambak poso tadi kedalamannya 10 meter dan matras bambunya digunakan sebanyak 4 lapis. Nah, ini gambarnya untuk pada pelabuhan ikan Muara Angke itu ini matrasnya, di atasnya tetap pakai geotekstil agar tidak tanah timbunan masuk ke cerucuk bambu tadi. Nah, yang pada saat ini yang lagi dibangun adalah pada tol Semarang-Demak. Nah, Semarang-Demak juga sama menggunakan konstruksi matras bambu karena lokasi konstruksinya itu terintegrasi, konstruksinya tanggul laut yang terintegrasi dengan jalan tol. Ini kan dibangun di atas tanah dengan klasifikasi tanahnya adalah sangat lunak. Nah, ini paling panjang dibanding dengan konstruksi yang sebelum-sebelumnya, yaitu sepanjang 6 km matras bambunya yang akan digunakan. Kalau tadi pada tambak poso hanya 58 meter. Nah, sedangkan lapisan matrasnya digunakan paling tebal juga. Yang sebelum-sebelumnya hanya 4 atau 5 lapis matras, kalau ini ada 17 lapis. Nah, selain sistem matras bambu, penguatan kondisi tanah juga dilakukan dengan pengalir vertikal prafabrikasi atau PVD. Nah, ini pada PUPR ini sekarang ini sedang melakukan uji tarik untuk sistem matras bambu dan uji lentur dengan sistem matras bambu dengan tujuan untuk mengetahui perilaku dari bambu yang dirangkai menjadi kesatuan sebagai matras jika dia mengalami gaya tarik dalam arah horizontal serta gaya tekan pada arah tegak lurus. Nah, seperti itu. Kira-kira. Sekian dari paparan saya tentang penggunaan curug bambu pada lapisan perkerasan. Saya kembalikan kepada host. Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Filki atas materinya. Nah, demikianlah tadi pemaparan materi dari Ibu Filki Suri Widyatami. Dan kita lanjut ke sesi tanya jawab. Dan nampaknya sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Tunggu saya bacakan, Bu. Nah, ini pertanyaan pertama itu dari Siti Rahma dari Aceh Tenggara. Izin bertanya, Bu, jenis bambu yang bagaimana yang bisa digunakan? Jenis bambu yang bisa digunakan, saya kira jenis bambu yang rata-rata di Indonesia juga bisa digunakan untuk penggunaan ini, cerucuk bambu ini. Seperti itu. Selanjutnya, apa ada yang maaf, Bos, ini masih mati. Oh ya, maaf. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ijen Abadi Dwi. Izin tanya jenis bambu apa yang bagus digunakan untuk struktur fondasi jalan dan terkait jenis tanah. Apakah tanah gambut dapat menggunakan bambu sebagai struktur fondasi jalan? Bisa tanah gambut, apalagi tanah gambut itu hampir sama kayak tanah lempung ya. Tanah gambut itu kalau terkena air dia mengembang, kalau dia tidak ada air ini kering, benar ya? Seperti itu. Ijen Abadi Dwi, kalau tanah gambut saya tolong dikoreksi kalau saya ada salah ya. Benar, bisa untuk tanah gambut untuk menggunakan ini. Apalagi bambu ini tahan kalau di dalam air ya. Makanya rata-rata tanah lempung yang banyak airnya itu menggunakan perkuatan bambu tersebut. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Nah, kembali ke Ibu Siti Rahma yang Aceh Tenggara. Apakah ada pengujian di lab untuk meyakinkan bambu yang akan kita gunakan layak dan aman untuk kita gunakan nanti, Bu?
Ada itu yang tadi pada tol apa namanya, tol Semarang Demak itu ada jenis, bentar ya saya buka tadi. Ada uji tariknya. Jadi untuk mengetahui dia apakah layak, sebentar, ada kekuatan tarik. Nah ini tadi. Jadi ada untuk pengujian terhadap bambu. Jadi bambu ini tapi dibuat seperti ini dulu, matrasnya dulu, baru kita uji. Nah, jadi kita rangkai dulu matras bambunya. Ini kalau pada tol Semarang Demak ya. Jadi dibuat matras ini dulu, baru kita uji tarik. Nah, uji tarik ini untuk mengetahui apakah dia kuat terhadap gaya tarik arah horizontal. Nah, dan arah tegak lurus. Jadi kita uji gaya tarik dan gaya tekannya. Ini ada di ujinya tuh di PUPR. Ada pengujiannya. Yang selanjutnya. Oke, terima kasih Bu. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Saiful. Sesuai dengan keterangan dan penjelasan Ibu dalam slide tentang kelemahan dan kekurangan bahan dari bambu, apakah dalam jangka waktu kurang lebih dari 5 tahun akan menjadi jabuk sehingga mengakibatkan ketidakefisiensi dalam struktur jalan dan mengakibatkan terjadinya penurunan jalan? Bentar. Sebentar saya Ja, lihat. Yang keterangan dan apakah dalam jangka waktu kurang dari kurang lebih 5 tahun dari 5 tahun. sehingga mengakibatkan ketidakefisienan dalam struktur jalan dan mengakibatkan terjadinya penurunan jalan. Itu hanya umur perkiraan ya. Tapi kalau nggak salah Muara Angke ini ternyata sudah lebih dari 5 tahun, ternyata tidak mengakibatkan penurunan juga. Jadi ternyata itu hanya perkiraan waktu, tapi kejadian aslinya juga bisa lebih dari 5 tahun itu. Jadi tidak selalu 5 tahun itu akan jadi penurunan jalan, hanya waktu 5 tahun karena jangka waktunya, karena ternyata 5 tahun, tidak seperti itu. Ya, oke. Terima kasih dan pertanyaan lanjutan dari Idjen Abadi Dwi. Dan apakah bambu lebih baik digunakan untuk struktur yang mengalami gaya tarik lebih besar dari gaya tekanannya, ataukah sebaliknya? Gaya tekan lebih besar atau gaya tariknya lebih besar? Jenis bambu ini sama seperti kayu ya, gaya tarik atau sama. Jadi gaya tariknya atau gaya tekannya itu menurut saya ya itu sama. Jadi bukan kayak beton ya yang lebih kuat terhadap tekan daripada tarik. Jadi sama gaya tarik atau tekannya. Tapi saya belum menemukan penelitian yang terkait lebih lanjut apakah gaya tariknya seberapa lebih besar dengan gaya tekannya. Nih, penelitian ini yang belum saya temukan, ini kan baru mulai penelitiannya ini. Gaya tarik dengan gaya tekannya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Aji. Izin bertanya. Pertanyaan pertama yaitu apakah ada klasifikasi jalan yang memang diperuntukkan secara spesifik untuk jalan dengan perkerasan aspal dan jalan dengan perkerasan beton? Jika ada suatu case bambu, pertanyaan keduanya, jika ada suatu case bambu sulit didapatkan, apakah bisa memakai cerucuk dengan bahan kayu dolken atau bahan yang lain dengan kondisi tanah dasar atau subgrade tanah lunak, misalnya bekas tanah rawa, Nah, saya jawab pertanyaan pertama. Iya. Apakah ada klasifikasi jalan memang diperuntukkan secara spesifik untuk jalan dengan perkerasan aspal dengan jalan bersama? Ada. Jadi tergantung dari beban lalu lintasnya. Jika beban lalu lintasnya cenderung tinggi, itu lebih baik kita menggunakan perkerasan beton. Karena tadi kan perkerasan beton itu yang menopang itu beton. Jadi ketika bebannya besar, dia mampu untuk menahannya. Beda dengan kalau dia perkerasan lentur. Kalau dia lalu lintasnya tidak padat, itu bisa pakai perkerasan lentur. Jadi misal kayak jalan tol dengan Natata yang batas itu adalah jalan truk-truk besar dengan 5 truk
truk 5 as, 4 as, nah itu lebih baik pakai jalan beton karena tidak membuat lebih awet dan juga cenderung lebih dikit untuk perawatannya, seperti itu. Dan yang kedua adalah jika suatu case bambu sulit didampakkan, apa bisa memakai cerucuk dengan bahan kayu dolken? Mohon maaf ya, seperti apa ya kayu dolken itu jenisnya? Atau bahan yang lain? Oh, dengan kondisi tanah dasar atau subgrade. Bisa dengan bahan lain tadi, seperti bahan ini tadi, geotextile atau ini. Nah, sebenarnya di tanah di Tol Semarang Demak ini dia nggak menggunakan cerucuk bambu, dia cerucuk bambunya dengan ini vertikal prafabrikasi atau PVD ini. Jadi bisa dengan bukan bambu ya, kita bisa menggunakan yang lain. Ini tadi kan ada waktu perkuatan tanahnya. Bentar. Nah, bukan hanya dengan cerucuk bambu, bisa dengan geotextile, geomembran, geogrid, vertical drain. Ini pengganti cerucuk bambu, geogrid, vertical drain. Nah, itu bisa. Atau PVD tadi pada Tol Semarang Demak juga bisa. Seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ato. Pertanyaan saya sederhana saja. Bagaimana dapat memaksimalkan penggunaan cerucuk bambu? Apakah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang perkuatan tanah dengan cerucuk atau ada cara lain? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Pertanyaan bagaimana dapat maksimalkan penggunaan cerucuk bambu? Apakah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut? Iya. Jadi sebelum kita memutuskan untuk menggunakan cerucuk bambu, kita juga harus lihat dulu nilai tanah dasarnya, nilai CBR-nya. Ya. Apakah dia mampu dengan CBR segitu, apakah mampu menahan beban atau tidak. Nah, terus kita lihat jenis tanah dasarnya seperti apa, apakah perlu dengan cerucuk bambu atau bisa dengan penggunaan yang lain, bisa menggunakan hanya misal atau menggunakan vertical drain saja atau menggunakan geogrid saja, seperti itu. Yang pertama kita perlu tahu itu tanah dasarnya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Bu. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Ahmad Hanafi. Izin bertanya Bu, apakah umur bambu juga mempengaruhi kekuatan strukturnya dan umur bambu berapa yang layak dipakai untuk strukturnya? Ya, ini Iya, kayaknya. Ya, silakan Bu. ya terima kasih pertanyaannya. Untuk umur ya itu pengaruh karena kalau bambu muda kekuatannya kurang ya. Sekitar untuk perkuatan mungkin di 3 tahun atau sekitar umur bambu 3 atau 10 tahun itu sudah layak lah untuk digunakan untuk strukturnya. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu dari Siti Rahma. Jenis tanah bagaimana yang bisa kita gunakan metode cerucuk matras bambu? Apakah untuk semua jenis tanah atau hanya untuk spesifikasi tanah yang memiliki kadar air yang banyak, seperti rawa? Untuk jenis tanahnya, pokoknya jenis tanah, semua jenis tanah sebenarnya bisa, tergantung dari tadi nilai CBR tadi, apakah perlu menggunakan cerucuk bambu atau tidak, itu. Pertama itu kalau kita akan memutuskan apakah perlu perkuatan tanah atau tidak, itu pertama dari kita lihat nilai CBR-nya, nilai tanah dasarnya. Jadi tidak semua, misal CBR bagus, jadi kalau CBR-nya bagus, malah kita tidak perlu menggunakan perbaikan atau perkuatan tanah, langsung kita bangun saja jalannya, seperti itu. Jadi jenis tanah apa saja tergantung dari nilai CPR-nya tadi, nilai perkuatan daya dukung tanah dasarnya tadi. Seperti itu. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya dari Sutanto, Pak Sutanto. Nah, memang material bambu melimpah, tapi jenis bambu juga bermacam-macam dan tingkat kekuatannya akan berbeda. Kalau di kampung kami ada seperti bambu tali, bambu ulung, bambu betung atau petung. Dari pengamatan dan perlakuan fisik, bambu betung atau petung yang paling mudah jabuk. Jadi bagaimana mengidentifikasikan keamanan dan kekuatan material bambu? Bagaimana mengidentifikasikan keamanan? Kalau seperti itu, kalau secara kasat mata ya, kalau secara kasat mata juga kita tidak bisa melihat kekuatan bambu seperti apa. Harus perlu ada penelitian lebih lanjut seperti kuat tarik dan kuat tekan tadi kalau mau benar-benar melihat kekuatan dari material bambu ya. Seperti itu. Jadi kita juga nggak bisa menilai. Oh kira-kira bambu ini jenis ini kayaknya sepertinya, nah kuat. Nah itu perlu ada penelitian. Seharusnya perlu ada penelitian lebih lanjut. Kira-kira seperti, oh ternyata dibandingkan bambu tali dengan bambu wulung, kita kita kuat pakai apa namanya
kita cek kekuatan tariknya, kekuatan tekannya, oh ternyata bambu uleng ternyata lebih bagus, seperti itu. Seharusnya, terima kasih. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Pak Irwansyah. Kalau untuk lokasi di Indonesia, daerah yang tersedia bambu untuk cerucut atau matras struktur jalan. Jenis bambunya ada gambar tidak yang bisa kita lihat. Oh, berarti dia ini jenis bambunya itu ada gambarnya, Bu. Mungkin. Oh, gambar bambunya ya? Iya. Gambar bambu. Ada gambar tidak yang bisa kita lihat. Jenis bambunya gambarnya, gambar jenis bambunya, Bu. Gambar jenis bambunya. Kalau saya tidak ada kalau jenis gambar bambunya ya. Tidak ada untuk Mungkin bambu yang mungkin ada foto bambu yang dipakai mungkin kayak begitu. sebentar ya, saya lihatkan dulu. Pertanyaan selanjutnya sambil saya cari. Ya. Iya. Oke, kita lanjut. Bapak Irwansyah tadi. Nah, pertanyaan dari Rio M. Slie Agustino. Diameter berapa bambu yang bisa dipakai untuk cerucuk dan matras bambu? Diameter berapa? Diameter berapa yang dipakai untuk cerucuk dan matras bambu? Bentar. Ini saya ada gambarnya. Bentar, saya stop share dulu ya. Saya stop share Iya. bentar ya. Silakan, Bu. Ini kalau saya ambil dari apa namanya di Kementerian PUPR ya, waktu Kementerian PUPR melakukan uji tarik. Kita lihat ya. Iya. Nah, ada nggak gambarnya, kelihatan nggak? Nah, seperti ini. Kurang. Oh iya. Saya ambil dari webnya Kementerian PUPR, tapi nggak terlalu terlihat ya jenis bambunya, jenis Iya. bambu apa ya. Tapi dia melakukan ketika melakukan uji tarik dan tekan ini. Nah, kurang menjawab ya, Pak, kurang menjawab dari gambarnya. Jadi Pak siapa? Nah, itu. Jadi dirangkai terus dilakukan uji tarik. Ini uji tekan ini. Ini pembebanannya lakukan uji tekan. Seperti itu. Coba aja saya cari lagi ya. Saya stop share. Oke, Bu. Mungkin yang diameter tadi? Oh, diameter tadi. Ya, diameter berapa bambu yang bisa dipakai untuk cerucuk dan matras bambu? Ya, diameter sekitar ini tadi ya. Sebentar. Ini di diameter 10 mm. Kalau yang ini ya 1D, berarti 10 mm. Bisa digunakan untuk matras bambu atau cerucuk sekitar 10 sampai mungkin 20 meter, 20 mm ya, 10 mm sampai 20 mm. Nah, seperti gambarnya ini saya share screen terlihat ya? Iya, kelihatan yang website PUPR-nya. Website. Bentar. Iya, Saya stop share dulu. masih tershare. Udah pindah. Iya, sudah. Nah, ini yang matras bambu ini 10 mm sampai 20 mm diameternya. Oke, terima kasih Bu. Dan pertanyaan dari Bu Neri. Izin bertanya, apakah penggunaan bambu bisa diperuntukkan untuk konstruksi tanah, padah, atau hanya untuk tanah? Maksudnya ada karakteristik tanah khusus untuk penggunaan bambu. Maksudnya apakah ada penggunaan karakteristik khusus untuk penggunaan bambunya pada tanah? Untuk konstruksi tanah pada atau hanya untuk tanah lunak. Bisa diperuntukkan untuk konstruksi tanah. Bisa, untuk perkuatan dinding juga bisa. Untuk perkuatan lereng juga bisa, bukan hanya untuk perbaikan tanah dasar aja ya. Kalau nggak salah, untuk lereng itu juga bisa menggunakan bambu. Maksudnya karakteristik tanah khusus. Oh, karakteristik tanah khusus untuk Karakteristik tanah penggunaan khusus. bambu. Oh, itu tadi bisa tanah lempung, pokoknya tergantung dari nilai CPR tadi karakteristiknya. Ya, terima kasih.
Pertanyaan lagi dari Ibu Siti Rahma. Selanjutnya, bagaimana dengan penghitungan satuan harganya? Apakah dia memakai hitungan per batang bambu atau per meter? Aduh, kalau mohon maaf ya, kalau satuan perhitungan saya juga belum pernah ya untuk apa namanya lakukan RAB ya untuk bambu ini. Saya lebih cenderung lebih ke konsep penggunaannya daripada untuk satuan harga. Mungkin ya kalau menurut saya dia memakai satuan harga per batang mungkin ya, atau per ini per ini ya, misal kalau yang ini ya celucuk bambu ini per segini mungkin ya kalau menurut pendapat saya ya, karena saya juga belum pernah melakukan rencana anggaran biaya, juga saya belum pernah menemukan penelitian terkait tersebut ya. Terima kasih. Oke, itulah tadi beberapa pertanyaan. Dan ada respon balik lagi dari Pak Sutanto, yaitu kalau dia mati sama dengan kurang dari 10 cm. Lumayan. Mungkin Mohon maaf, tadi bukan 10 cm, 10 mm. 10 Mohon maaf, Pak. mm kayaknya. Saya salah. 10 mm sampai 20 mm. 10 mm sampai 20 mm, Nah, Pak. ya. Nah, jadi sekitar Oke. 1 cm sampai, Satu. benar ya? Iya. 1 cm sampai 2 cm. Iya, kurang lebih. Iya. Ya. Oke, itulah tadi beberapa pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat atau bisa langsung menggunakan fitur raise hand biar langsung interaksi dengan Ibu pemateri. Silakan Bapak Ibu. Tadi kayaknya sudah ada yang angkat tangan. Bagi yang ingin bertanya, silakan dipersilahkan atau tidak, atau bisa langsung raise hand. Silakan Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin Stop share dulu ya. iya. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, terkait materi kita pada siang hari ini, yaitu penggunaan bambu pada struktur pondasi jalan. Nah, mungkin sudah tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, dan maka jika sudah tidak ada pertanyaan, sesi tanya jawabnya kami tutup. Dan dengan ditutupnya sesi tanya jawab, maka berakhir sudahlah Zoom meeting kita pada siang hari ini. Dan sebelum kami tutup, mungkin ada closing statement dari Bu Filki. Silakan Bu. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas telah berbagi ilmu. Ya, terima kasih banyak. Itu. Oke, itulah tadi closing statement dari Bu Filki. Demikianlah materi kita pada siang hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Filki karena telah meluangkan waktunya, dan semua juga para peserta yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Dan mungkin sebelum kita tutup, kita boleh ambil foto bareng dulu, Bu. Mungkin Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk menyalakan kameranya untuk kita foto grup bareng. Oke, ayo Bapak Ibu sekalian, kita foto grup dulu. Oke. Beberapa ya sudah ada yang buka ya. Oke. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, demikianlah materi kita pada siang hari ini. Kami dari CV Konsultan Indonesia, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya. Ya. Sukses. Makasih Ibu. Siap. Sampai ketemu di dunia nyata.